Assalamualaikum. Kali ini di materi PKN kelas 7 akan dibahas mengenai kelanjutan materi sebelumnya, di mana kali ini akan dibahas mengenai arti penting Undang-Undang Dasar 1945 bagi bangsa dan negara, dan akan dibahas selanjutnya mengenai naskah Undang-Undang Dasar 1945. Sebelumnya jangan lupa untuk di like, komen, subscribe, serta juga di share supaya dapat ke teman-teman kalian materinya. Oke, kita lanjut ke pembahasan materinya. Di mana akan kita bahas dulu tentang arti penting Undang-Undang Dasar 1945. Di mana ada unsur warga negara, di mana ada manfaatnya sebagai pedoman pelaksanaan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kehidupan masyarakat dapat berjalan serasi dan harmonis tanpa ada perselisihan dan juga kesalahpahaman. Apabila dalam masyarakat tidak terdapat undang-undang dasar, maka kehidupan bermasyarakat akan mengarah pada ketidakharmonisan. Nah, ini manfaat yang undang-undang dasar. Sedangkan kalau tidak ada undang-undang dasar, kehidupan masyarakat menuju pada ketidakharmonisan, menimbulkan perpecahan antar warga negara, dan terjadinya ketidakadilan. Lalu manfaat bagi bangsa dan negara sebagai hukum dasar yang sah dan berlaku. Undang-Undang Dasar 1945 menjadi acuan dalam pembuatan peraturan-peraturan yang ada di bawahnya. UUD 45 ini merupakan hukum dasar tertulis dan sumber tertib hukum yang tertinggi dalam negara Indonesia yang memuat tentang hak asasi manusia atau HAM, hak dan kewajiban warga negara, pelaksanaan dan penegakan kedaulatan negara, serta pembagian kekuasaan negara. Lalu yang terakhir, wilayah negara dan pembagian daerah, kewarganegaraan, serta kependudukan dan keuangan negara. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan pernyataan kemerdekaan yang terperinci. Pembukaan UUD 45 memuat sendi-sendi mutlak kehidupan negara seperti hakikat dan sifat negara, tujuan negara, kerakyatan, dan bentuk susunan persatuan. Dan apabila tidak ada Undang-Undang Dasar bagi bangsa dan negara adalah bisa terjadi perang saudara, bahkan mungkin bubarnya NKRI. Karena jika UUD 45 tidak ada, maka tidak ada aturan pokok sehingga semua yang ada tidak berjalan dengan serasi. Akhirnya dapat menghancurkan negara NKRI itu sendiri. Lalu kita ke pembahasan pokok pikiran pembukaan UUD 45 atau ke naskahnya ya. Ke naskah UUD 45, di mana ada pokok pikiran pembukaan UUD 45. Sebelum melakukan amandemen atau pengubahan, UUD 45 itu terdiri atas pembukaan, batang tubuh, yaitu batang tubuh itu terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 65 ayat, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan serta penjelasan. Tetapi setelah dilakukan 4 kali perubahan atau amandemen, UUD 45 itu memiliki 16 bab, 37 pasal, 194 ayat, 3 pasal aturan peralihan, dan 2 pasal aturan tambahan. Jadi tidak ada tuh namanya batang tubuh lagi, ya, diganti. Lalu ada pokok-pokok pikiran dalam naskah UUD 45, di mana pokok pikiran dalam UUD 45 itu yang pertama itu ada kalimat negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, maksud dari pokok pikiran pertama itu apa? Di mana negara itu menghendaki persatuan dengan menghilangkan paham golongan, mengatasi segala paham perseorangan. Dengan demikian, pokok pikiran pertama itu merupakan penjelmaan atau perwujudan sila ketiga Pancasila, yaitu sila ketiga Pancasila itu apa? Persatuan Indonesia. Jadi di mana hal-hal yang berbau individu atau yang bersifat mementingkan kelompok tertentu itu dihilangkan. Yang penting tuh kita tuh demi kepentingan bangsa dan negara. Jadi namanya itu pribadi, golongan atau kelompok itu dihilangkan. Yang penting tuh kita harus bersatu dulu sebagai rakyat Indonesia. Lalu pokok pikiran kedua, negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini merupakan pokok pikiran keadilan sosial yang didasarkan pada kesadaran bahwa manusia itu mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat.
Dengan demikian, pokok pikiran kedua ini merupakan penjelmaan atau perwujudan sila kelima Pancasila, di mana sila kelima Pancasila itu kan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana harus ada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi tidak mementingkan ini mentang-mentang dia orang kaya, dia dikasih privilege atau dikasih hal-hal yang istimewa atau dikasih hak-hak yang lebih. Sedangkan kalau orang miskin itu yang ditindas atau hukumnya ibaratnya misalkan contohnya ada yang orang kaya dia kena hukum, kena melakukan pelanggaran hukum, dia diistimewakan, diringankan atau bahkan dihilangkan pelanggaran hukumnya. Sedangkan kalau misalkan yang orang miskin ditegakkan keadilannya atau hukumnya, nah itu bagi sila kelima itu salah. Jadi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi semua itu harus merata. Mau itu yang miskin, mau itu yang menengah, mau yang kaya, itu sama semuanya di hadapan hukum, seperti itu. Lalu yang pokok pikiran ketiga, negara yang berkedaulatan rakyat berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan. Negara yang berkedaulatan rakyat berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan atau perwakilan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem negara yang terbentuk dalam UUD haruslah berdasarkan atas kedaulatan rakyat dan berdasar permusyawaratan atau perwakilan. Pokok pikiran ketiga ini merupakan penjelmaan atau perwujudan dari sila keempat Pancasila, yang dimana ada itu kan yang sila keempat bunyinya seperti apa kan, yang rakyat dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, nah, itu kan yang sila keempatnya. Nah, dimana sebagai perwakilan rakyat, wakil rakyat ini atau disebutnya misalkan anggota DPR atau anggota DPRD, presiden dan lain-lain, merupakan perwujudan atau wakil dari rakyat Indonesia. Jadi harus sesuai dengan apa yang menjadi aspirasi atau menjadi yang diinginkan oleh warga Indonesia atau rakyat Indonesia. Dimana misalkan adanya tegaknya keadilan dalam rakyat. Nah, wakil rakyat ini sebagai wakil dari rakyat Indonesia ini harus menegakkan atau menjalankan fungsinya itu sedemikian rupa. Nah, seperti itu. Jadi jangan sampai mentang-mentang dia menjadi wakil rakyat, tapi dia itu tidak menjalankan amanahnya, tugas dan amanahnya seperti apa gitu. Dia lebih mementingkan kepentingan pribadi dan golongannya dibandingkan kepentingan rakyat, itu salah. Dimana kedaulatan rakyat itu semuanya itu harus berdasarkan rakyat. Nah, seperti itu. Lalu pokok pikiran keempat, negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa, di mana merupakan negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana hal ini menunjukkan konsekuensi logis bahwa UUD harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Di mana maksudnya di sini adalah di sini sesuai dengan yang sila pertama ya, ketuhanan yang Maha Esa, di mana kita baik itu sebagai warga negaranya atau rakyat Indonesia maupun pemerintah dan juga penyelenggara negara yang lain, misalkan dari tingkat RT, bahkan RT, RW, lurah, lalu kecamatan dan lain-lain sampai ke atas, mereka itu harus menjaga budi pekerti kemanusiaannya, di mana harus memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Jadi jangan sampai mereka ini yang diamanahkan oleh rakyat tetapi berbuat tidak sesuai dengan yang moral yang ada di masyarakat. Dia melakukan tindakan yang tidak beradab, yang tidak bermoral, yang tidak ada akhlak, istilahnya seperti itulah. Nah, gitu. Lalu ada makna alinea pembukaan UUD 45. Dan tadi kan tentang pokok pikirannya. Nah, sekarang kita ke makna alinea pembukaan UUD 45. Di mana ada alinea pertama menyatakan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa
Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Nah, maksud dari makna alinea pertama ini apa? Pertama, adanya pengakuan bahwa bangsa Indonesia itu menjunjung tinggi hak kodrat dari setiap bangsa untuk merdeka. Yang kedua, adanya dalil objektif bahwa bangsa Indonesia tidak menyetujui tinggi hak kodrat dari setiap bangsa untuk merdeka. Maksudnya, eh, lalu yang ketiga adanya pernyataan subjektif bahwa suatu keinginan bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari belenggu penjajahan, dan terakhir adanya pernyataan bahwa bangsa Indonesia itu siap membantu bangsa-bangsa lain untuk merdeka. Nah, di mana di alinea pertama ini Indonesia itu menjunjung tinggi hak setiap bangsa untuk yang merdeka. Misalkan ada bangsa saat ini yang masih belum terlepas dari namanya perang saudara, terus kekerasan dari negara lain. Misalkan contohnya kan dari Palestina tuh ya. Nah, dia masih belum merdeka sepenuhnya. Nah, Indonesia itu sangat menjunjung tinggi dari negara tersebut, dimana kita sampai saat ini dari dulu sampai sekarang bangsa Palestina itu tetap kita dukung untuk bebas dari penjajahan Israel seperti itu. Lalu kita ke makna alinea kedua, di mana alinea kedua menyatakan dalam perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Nah, maksud dari makna alinea kedua apa? Adanya penghargaan dan kebanggaan kita terhadap para pejuang dan pahlawan. Momentum yang tepat untuk menyatakan kemerdekaan. Kemerdekaan bukanlah tujuan akhir, namun sebagai jembatan emas yang harus diisi untuk mewujudkan cita-cita negara, yaitu negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Dimana di sini tuh kita punya kebanggaan dan juga penghargaan bagi para pahlawan kita yang telah berjuang melawan penjajah dari zaman Belanda lalu ke zaman Jepang, dimana kita demi merdeka aja itu sulit sampai menunggu momentum yang tepat pada saat ketika Jepang itu kalah tanpa syarat kepada sekutu. Nah, dimana akhirnya di situ kan terjadi kekuasaan. Akhirnya Indonesia berinisiatif untuk memerdekakan negaranya sendiri. Jadi tidak ada itu Indonesia diberikan kemerdekaannya. Nah, seperti itu. Lalu di mana setelah kita merdeka itu bukan sebagai tujuan finalnya atau tujuan akhirnya, tetapi itu sebagai tujuan awal harusnya menjadi titik awal kita untuk mewujudkan cita-cita negara kita itu yang lebih tinggi lagi, di mana Indonesia itu sebagai negara yang merdeka, negara yang bersatu, negara yang berdaulat, terus ada adil dan makmur, di mana Indonesia itu punya cita-cita seperti itu, di mana sampai sekarang ini pun masih sulit untuk melakukan cita-cita negara Indonesia itu, karena Indonesia masih belum menemukan cara yang pas supaya mewujudkan cita-cita negara seperti ini. Lalu kita ke makna alinea ketiga. Alinea ketiga menyatakan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Di mana makna dari yang terkandung dari alinea ketiga adalah adanya pengakuan nilai religius bahwa kemerdekaan yang diperoleh itu merupakan berkat dan rahmat Allah yang Maha Kuasa. Adanya pengakuan nilai moral bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia itu dimotivasi oleh keinginan luhur untuk menjadi suatu bangsa yang bebas dari penjajahan. Adanya pernyataan proklamasi kemerdekaan Indonesia, di mana semua ini benar atas inisiatif dari kita, dari bangsa Indonesia sendiri, dari rakyat Indonesia sendiri untuk merdeka ketika terjadi kekuasaan yang tadi. Tetapi itu semua itu atas izin dari Allah yang Maha Kuasa. Nah, dimana kan di sini tanpa ada izin dari Allah, maka kita itu tidak bisa ya memerdekakan Indonesia itu tepat pada waktunya itu. Nah, seperti itu. Dan juga ada pengakuan nilai moral di mana
kemerdekaan Indonesia itu dimotivasi oleh leluhur-leluhur kita yang sebelumnya yang pernah dijajah oleh bangsa Belanda, oleh bangsa Jepang, di mana kita tuh punya semangat, kita tuh harus lepas dari namanya penjajahan seperti itu. Lalu di mana di sini ada pernyataan bahwa Indonesia itu sudah memproklamasikan kemerdekaannya. Seperti itu. Lalu ada makna alinea keempat, di mana di alinea keempat ini menyatakan kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di mana terkandung dari alinea keempat ini adalah negara mempunyai fungsi sekaligus tujuan nasional, yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Lalu yang kedua, susunan pemerintahan negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat, demokrasi, menyusun suatu kemerdekaan bangsa Indonesia dalam sebuah undang-undang dasar. Keempat, susunan atau bentuk negara Indonesia itu republik. Yang kelima, dasar negara kita adalah Pancasila. Dimana di sini dalam alinea keempat ini dijelaskan fungsi sekaligus tujuan nasional dari Indonesia itu apa. Nah, seperti itu. Lalu dijelaskan juga kita itu susunan pemerintahannya itu kedaulatan rakyat, di mana berdasarkan demokrasi. Jadi apa-apa itu pemilihan dari pemilihan dari tingkat yang paling rendah sampai yang paling tinggi itu harus namanya ada pemilihan yang dilakukan oleh rakyat seperti itu. Di mana wakil-wakil rakyat yang ini akan menjadi wakil rakyatnya kita yang awal untuk menjalankan tugasnya dengan baik seperti itu. Lalu selain Indonesia Merdeka itu kita membuat sebuah undang-undang dasar sebagai hukum tertulis untuk menjalankan suatu negara Indonesia itu gimana. Lalu susunan atau bentuk negara itu Indonesia itu republik, di mana kesatuan yang berbentuk republik, di mana Indonesia itu kan pulau-pulaunya banyak kan, dari yang Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, terus dari Maluku, Papua. Nah, dibuatlah negara kesatuan yang dimana berbentuk republik. Nah, dimana republik ini ada namanya nanti yang pimpinan tertinggi itu sebagai presiden dan wakil presiden seperti itu. Sampai tingkat bawahnya itu nanti RT. Nah, seperti itu. Lalu dasar negaranya Pancasila, di mana Pancasila itu diambil dari sejarah-sejarah yang terdahulu. Misalkan dari sejarah dahulu itu Pancasila itu maknanya itu dari mulai zamannya Majapahit seperti itu. Nah, oke, cukup sekian untuk materi kali ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.